Part 12. Sungguh sial, Tasya menghilang bos. Lapor Lee dengan geram. Bagaimana bisa? Tanya Gio. Dia meninggalkan mobil yang bos belikan dan menghilang ke dalam hutan. Apa kamu tidak bisa menyuruh orang membuntutinya? Tidak bisa, kami hanya berdua, dan lebih baik membawa mobil mewah ini lalu menahannya di underground. Bagus kalau begitu. Nanti pasti dia akan mencari mobil itu. Gio meletakkan ponselnya di atas meja dan Edo bergabung dengannya. Pria yang jauh lebih muda darinya dan menjadi salah satu kepercayaannya. Kamu sudah terlalu lama bermain drama Gio, tegur Edo. Itulah sebabnya aku meminta kamu menjadi sekretarisku sekarang. Jawab Gio seraya menatap sekeliling klub malam yang mereka sambangi saat ini. Lalu bagaimana? Apakah Bu Farah membuat ulah? Sepertinya dia merencanakan sesuatu. Aku pun sebetulnya sudah muak selama 4 tahun berlakon jahat terhadap istriku. Memang aku tidak mencintainya dan sempat menaruh curiga, tetapi seiring berjalannya waktu semuanya juga berubah. Cuma sampai detik ini, aku masih tidak mengerti apa yang sedang disembunyikan oleh Tasya. Aku sebetulnya tahu sesuatu, tetapi aku masih menyelidiki hal ini. Apa itu? Tanya Gio seraya menggeser duduknya ke arah Edo. Aku rasa, Reza Rantana adalah orang bayaran dari Tasya. Nama asli Tasya bukanlah Tasya Rantana. Sudah kuduga, karena aku mencari tahu pun tidak ada satu info yang aku dapat. Edo memukul kepala Gio dengan buku menu, dan mendapatkan toyoran balasan dari Gio. Sopanlah sedikit aku bos kamu, protes Gio. Ini bukan di kantor dan aku adalah sahabatmu. Seharusnya kamu mengatakan hal ini jauh-jauh hari, jadi aku tidak menyakiti istriku selama ini. Kamu tahu bukan, Tasya memegang rahasiaku tentang kecelakaan yang menimpa Hasan. Itu kecelakaan Gio, bukan karena ulahmu. Berhenti merasa bersalah. Seharusnya kamu tidak termakan bujuk rayu Tasya. Dasar bodoh, maki Edo. Tapi aku tidak bisa menemukan bukti yang tidak mengarah kepadaku. Karena semua bukti itu Tasya yang pegang. Aku heran 6 tahun bersama dengan Tasya. Kamu bahkan tidak tahu di mana alamat orang tuanya di Indonesia. Mereka tinggal di Jepang, Edo. Bagaimana aku bisa tahu? Sedangkan, untuk urusan bisnis luar negeri, baru 1 tahun terakhir Papa percayakan kepadaku. Itu pun masih bisa dihitung dengan jari berapa kali aku pergi. Untuk ke Jepang seharusnya aku lakukan waktu ini, tetapi aku batalkan, dan Sony sendiri pergi bersama dengan Tasya. Lalu, kenapa kamu menunggu hampir 1 bulan ini untuk membuka kedok Tasya? Tasya menghilang, kata Gio seraya menunduk. Astaga Gio. Gemes aku. Duh, kamu bukannya suruh orang untuk membuntuti dia. Sudah, dan mereka kehilangan jejaknya saat menuju puncak, karena adanya kecelakaan bus pariwisata yang jatuh ke jurang. Kita harus temukan dia secepatnya, dan membuka kedok siapa orang tua sesungguhnya. Jangan sampai dia membalas dendam. Bagaimana dengan penyusup di rumahmu? Dia berada di gudang bawah tanah milik Papa. Papa yang pergoki karena waktu itu. Aku masih bersama dengan Nira. Wow, Om Sarhan memang hebat. Pada akhirnya Gio menceritakan apa yang terjadi siang itu kepada Edo. Sekitar 3 minggu yang lalu setelah Belinda pergi ke dapur mengambil cemilan untuk Gio. Gio menghubungi papanya yang berada di sisi lain rumah tersebut. Pak, ada yang menyusup ke ruang kerja Papa. Siapa? Anjar. Cepat, Pak. Siapa tahu dia punya informasi untuk kita. Oke, Papa segera ke sana. Dari jarak 5 meter dari pintu ruang kerjanya, langkah lebar Sarhan berubah menjadi mengendap-endap, kemudian disusul oleh Mala yang berdiri di belakangnya dengan membawa stik golf. Sarhan berbalik badan menghadap istrinya tersebut. Buat apa itu? Buat mukul maling. Mana malingnya? Tanya Sarhan dengan berbisik. Nggak tahu, kan Mama ngikuti Papa.
Papa nggak mau tangkap maling. Terus, Papa ngapain mencurigakan begini? Ada yang masuk ruang kerja Papa. Kan biasa itu, Pak. Lagi beberes mungkin. Enggak, ini beda, jawab Sarhan yang sudah sampai di depan pintu ruang kerjanya dan membukanya sedikit, hanya agar bisa mengintip ke dalam. Rahang Sarhan mengatup rapat menyaksikan pemandangan di dalam sana. Anjar sedang mengacak-acak susunan dokumen di meja Sarhan dan membuka laci-laci meja, lalu nakas sebelah sofa panjang, seraya memaki karena tidak menemukan apa yang dirinya cari. Brengsek di mana bajigan itu taruh, ya? Katanya di sini. Masa iya, aku salah dengar. Mana nggak bisa masuk kamarnya lagi. Brand Asterisek, Ambar harus dikasih pelajaran. Sombong sekali, nggak kasih aku masuk ke sana, gerutunya berbicara pada diri sendiri. Pak, anak buah siapa dia? Ya, tanya malah seraya berbisik. Sini, kasih papa stick golfnya. Mama tunggu di sini. Kalau terjadi sesuatu dengan papa, langsung mama telepon polisi, ya. Oke, bos. Kok, bos sih? Sindrom nostalgia jadi sekretaris papa, jawab malah seraya terkikik geli. Seketika pintu terbuka lebar saat Anjar kembali meraih sesuatu dari dalam laci. Wanita muda itu berbalik dan berhadapan langsung dengan Sarhan yang berdiri gagah memegang stick golf. Wajah Anjar tampak pucat sepersekian detik dan kemudian membuang pandangan tampak sedang berpikir mencari alasan dengan merapikan tumpukan dokumen yang sempat ia acak-acak tadi. Apa yang terjadi Anjar? Kenapa seperti abis kena badai? Oh, saya nggak tahu, Pak. Mungkin jendelanya terbuka terus ada angin kencang, jadi dokumennya acak-acakan. Masa begitu, letak jendela dan meja cukup jauh. Kecuali mungkin ada topan atau anjing betina kurang ajar masuk yang mengacak-acak meja kerjaku. Apa yang kamu sembunyikan di balik punggungmu Anjar, tambah Sarhan. Oh ini, setelah berkata demikian dengan wajah yang sudah berubah bengis dan penuh kebencian Anjar mengacungkan gun asteris eng ke arah Sarhan yang sudah bersiap ketika ayunan tangan memegang gun asteris eng it. Hampir mengenai dada kiri Sarhan, dalam waktu yang sama juga Sarhan mengayunkan stick golf dan menghan asteris-asteris lengan Anjar dan disusul ayunan berikutnya yang mengenai dagu Anjar. Wanita muda itu terpelanting dengan bawah dagunya yang sobek. Tubuh memben asteris rak buku yang menyatu dengan dinding dan membuat beberapa buku koleksi Sarhan setebal kitab suci berjatuhan menimpa tu asteris wanita tinggi, kurus tersebut. Bunyi gaduh menjadi perhatian beberapa penghuni rumah. Begitu juga dengan Gio yang membawa Nira ke dalam rumah bersamaan dengan Belinda dan beberapa pelayan mereka menyusul dari dapur dan halaman depan. Loh, Mbak Anjar kenapa? Tanya Belinda begitu melihat pemandangan di depannya. Anjar yang tidak sadarkan diri, dan Sarhan yang berjongkok sembari mengikat kedua pergelangan tang asteris-asteris Anjar dan ke asteris-asterisnya juga dengan plastik pengikat kabel. Papa, Mama, kenapa digituin? Dia nih mata-mata, jawab Gio. Mata-mata apa? Karena pekerjaan suamimu itu, makanya dia banyak musuh dan mata-mata, ucap malah seraya melayangkan lirikan tajam ke arah Gio yang menggendong Nira tepat di sebelah Belinda. Jadi pengusaha banyak musuh juga, ya. Persaingan saja mungkin, Ma. Iya kan, sayang. Tanya Belinda yang kini sudah berhadapan dengan Gio yang balik membalas tatapannya dengan pandangan yang sulit diartikan. Belum sempat Gio menjawab tatapan yang menuntut penjelasan dari Belinda. Suara Sarhan kembali menarik perhatian Belinda hingga ia kembali memusatkan perhatian pada dagu Anjar yang mengeluarkan banyak asteris-asteris H. Sarhan menyuruh dua orang pelayan lelaki mengangkat tubuh Anjar, dan menyuruh yang lainnya untuk merapikan ruangan itu seperti sedia kala. Mama telepon dokter dulu. Iya, tampaknya sobek itu dagunya harus segera dijahit nanti asteris I kehabisan asteris H gimana? Kata Belinda penuh kekhawatiran. Dia hampir saja menusuk papa dengan gun asteris-asteris eng, aduh malah. Hah? Serius, Pa?
Belinda menghambur mendekati papa mertuanya dan mencari tanda-tanda bekas tusukan. Hampir Linda, belum sempat tertusuk papa sudah lebih dulu melumpuhkan dia. Gini-gini papa masih gesit, iya kan, Ma, kata Sarhan menenangkan menantunya yang wajahnya memucat begitu mengetahui dirinya diserang. Lalu, menoleh pada istrinya mencari dukungan. Tergantung sih, kuat apa dulu? Ih, Mama gitu deh. Emangnya apa Anda? Udah tua jangan aneh-aneh ya. Udah cukup Gio aja yang aneh. Sungut malas seraya berlalu dari sana. Loh, kok jadi Gio yang kena? Protes Gio. Anak mama kan cuma kamu doang. Turunannya bocah tua nakal itu kalau bukan kamu siapa lagi? Seru Mala dari luar ruang kerja dengan suaranya yang menggaung menjauh. Gio mengakhiri ceritanya sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Mala dan Sarhan serta apa yang dirinya saksikan. Hanya saja sampai detik ini, Anjar masih tetap bungkam, walaupun masih diseka Asteris dalam gudang bawah tanah yang pengap itu. Iya, memang pantas, kamu disebut bocah tua nakal juga seharusnya. Kalau sampai detik ini kamu belum bisa mencintai Belinda, itu tandanya ada yang salah dengan otakmu. Mungkin juga dengan hatimu, kata Edo sebelum menyesap. Minumannya. Asteris, asteris, asteris. Jangan terlalu lama menunda, nak, pesan Dian di pagi hari ini saat melihat Tasya dengan tampilan khas bangun tidur. Kasihan keponakanmu harus berapa lama lagi menunggu donor. Ma, Tasya baru saja bangun loh. Tolong dong beri kesempatan tarik napas dulu. Tasya tampak sangat kelelahan pagi ini dan bukan karena ia begadang, tetapi itu disebabkan oleh kepanikan dirinya saat tidak menemukan mobil mewahnya di tempat ia meninggalkannya. Sampai detik ini juga belum ketemu, padahal itu salah satu mobil dari Gio yang sangat ia sukai. Iya, maaf. Tapi kamu beneran akan membantu kan? Ini sudah hampir 1 bulan dan Mama juga belum dapat kabar dari Anjar. Kemana anak itu menghilang? Tasya yang hendak mendekatkan gelas berisi air putih ke mulutnya menghentikan gerakannya dan beralih menatap mamanya dengan sorot mata yang membulat. Ia baru menyadari saat ini karena terlalu santai menikmati tidak lagi bekerja di bawah Gio dan sibuk dengan mengatur strategi yang baru. Hingga, tidak menyadari tidak ada kabar dari adiknya itu. Bisakah kamu cari tahu di mana adikmu? Tidak mungkin dia sedang muncak kan? Tasya menelan salivanya kasar. Mamanya sejatinya tidak tahu perbuatan kotor apa yang sudah Tasya dan Anjar lakukan di belakang kedua orang tuanya. Terbiasa hidup enak, menjadikan keduanya berusaha bagaimana caranya kebiasaan itu tidak menghilang dari kehidupan keduanya, hingga segala cara tak peduli jika itu dosa telah mereka lakukan. Bisa, Ma. Tasya akan pergi dulu sebentar lagi dan akan cari tahu di mana anak itu. Mungkin Mama bisa coba untuk menghubungi dia dulu. Sudah, kedua nomornya tidak ada satupun yang aktif. Sejak kapan? Sudah ada 2 atau 3 minggu yang lalu. Sorot Tasya semakin tajam dan melotot menatap mamanya dengan tidak percaya. Dan, Mama baru bilang sekarang. Abis kamu juga baru saja dipecat, Mama tidak mau menambah bebanmu. Tasya mendengkus. Ma, kalau sampai terjadi apapun pada Anjar. Apa Mama pikir, Tasya akan bisa tenang? Kalau begitu segera cari adikmu, dan jangan lupa janjimu untuk mencarikan donor jantung untuk keponakanmu itu. Sudah cukup kamu bersantai di rumah, kata Dian yang kemudian meninggalkan Tasya yang masih berdiri terpaku di tempatnya. Tasya bukan bersantai Ma, Tasya punya pekerjaan lain. Dian yang hendak membuka pintu belakang menghentikan niatnya, dan berbalik menatap putri sulungnya tersebut. Pekerjaan apa? Mama tidak pernah melihat kamu pegang uang. Masa iya, Tasya harus tunjukkan semua uang Tasya di depan Mama. Itu semua makanan di dalam kulkas dan kabinet belinya pakai duit. Ma, bukan daun. Dengan perasaan kesal yang tak tertahankan Tasya menyentakkan kakinya dan kembali ke dalam kamar. Tasya menutup pintunya dengan keras dan segera masuk ke kamar mandi. Asteris, asteris, asteris.
1 jam kemudian dirinya sudah berdiri di kantor properti. Pak Pras, selamat pagi, sapa Tasya seraya membuka kacamata. Jalannya terhenti begitu melihat pria pemilik kantor properti yang hendak masuk ke kantor. Ada Bu Tasya. Tumben pagi sekali, kata Prastowo. Saya mau lihat-lihat properti. Boleh Bu, silahkan saja. Karyawan saya sudah banyak yang datang. Sejatinya Prastowo penasaran. Wanita itu tampak menunggu kedatangannya di luar, alih-alih langsung masuk padahal waktu masih menunjukkan pukul 9 pagi saat ini. Tentu saja para karyawannya yang lain juga sudah tiba sejak pukul 8 pagi. Saya dengar Bu Tasya sudah tidak bekerja di perusahaan milik Pak Gio. Iya, dan itu juga alasan saya ke sini. Saya ingin membeli properti. Yah, anggap saja untuk modal begitu. Bagus kalau begitu, Bu. Setidaknya dengan mandiri lebih bisa berkembang. Mari silahkan masuk. Begitu keduanya berada dalam bilik ruang kerja Prastowo, Tasya langsung mengutarakan keinginannya tanpa basa-basi. Jadi properti yang seperti apa yang Ibu mau? Saya menginginkan tanah yang perusahaan Adikasa inginkan. Adikasa? Tanya Prastowo. Perusahaan milik Bapak Sarhan Zaron. Imbuhnya lagi. Iya. Maaf kalau untuk itu, tanah tersebut sudah dibayar lunas kemarin oleh Bapak Gio dan istrinya. Kemarin? Iya, kemarin sore tepatnya setelah mereka meninjau lokasi. Jika Bu Tasya mau, saya punya lokasi lain yang sama bagusnya dengan lokasi yang mereka pilih. Apakah ada lokasi lain yang sedang mereka incar? Setahu saya untuk saat ini tidak ada. Entah kalau untuk di masa yang akan datang. Saya sudah sering bekerja sama dengan kantor milik istrinya, jadi kemungkinan kerjasama lagi akan kami lakukan. Kantor istrinya. Bapak tahu tidak di mana tempatnya? Itu persis di seberang jalan. Ibu kan sudah lama bekerja di kantor Pak Gio. Masa tidak tahu dengan istri beliau? Tanya Prastowo yang mulai curiga. Saya tahu, cuma nggak tahu kalau beliau bekerja. Padahal cukup terkenal hasil kerja Bu Belinda itu di kalangan kami. Baiklah, kalau begitu saya pergi dulu, ya. Kebetulan saya dan Belinda teman dekat dulu. Beliau pernah bekerja juga di perusahaan milik Pak Gio. Oh, begitu ternyata. Tasya bangkit dan segera berlalu dari kantor itu setelah menyalami Prastowo. Tasya memukulkan kepalan tangannya di atas setir mobil, meluapkan amarah yang sedari tadi ia tahan. Hanya sehari dan ia sudah kalah cepat dari Gio dan Belinda. Tanah yang dulunya milik orang tuanya, kini sudah berpindah tangan ke keluarga Zaron. Tasya tentu tidak akan membiarkan ini terjadi. Suasana hatinya semakin tidak menentu dengan tidak ada kabar dari adiknya dan juga dari Ban Asteris Sat. Semua karena kamu, Anjar. Coba kamu tidak menghilang, tentu saja aku akan tahu kapan mereka akan membeli tanah itu. Sial. Sial. Sial, umpat Tasya. Sementara di dalam kantor properti, Raja masuk ke dalam kantor Prastowo dan segera menegur rekan kerjanya tersebut. Kamu terlalu banyak memberikan keterangan sama dia. Kamu tahu kan dia keluar dari perusahaan itu dengan dipecat, bukan karena mengundurkan diri. Biar saja. Aku ingin tahu sejauh mana Belinda juga bisa bertahan dengan Gio. Gio tidak pantas dengan Belinda. Dan, aku bisa memanfaatkan ular itu untuk mendapatkan wanita itu. Kamu tahu aku sudah menyukai Belinda sejak sekolah, dan mengetahui ia menikah dengan playboy seperti Gio. Kamu pikir aku akan terima begitu saja? Ah, sinting kamu? Asal perlu kamu ingat, jangan libatkan perusahaan kita ini dalam rencana gilamu, ujar Raja yang kemudian berbalik pergi. Raja lebih baik mengalah, ia sangat tahu bagaimana nekatnya Prastowo jika sudah menginginkan sesuatu. Ia tahu benar, sahabat sekaligus rekan kerjanya itu menyukai Belinda sejak duduk di bangku SMA. Sebetulnya persaingan Prastowo untuk mendapatkan Belinda tidak hanya berhenti pada masalah percintaan,
tetapi juga dengan keberadaan wanita itu yang bekerja sama dengan Ataya dan Halik. Namun untuk urusan itu, ia akan selesaikan belakangan setelah menyingkirkan Gio dari hidup Belinda, tentu saja. Aku keluar sebentar, kata Prastowo. Mau menemui Linda? Bukan urusanmu, ujar Pras melenggang keluar kantor meninggalkan Raja berdiri terpaku di sana. Vini, aku sudah tidak membutuhkan bantuanmu. Gerakmu sangat lambat, kata Prastowo kepada Vini melalui sambungan telepon. Terserah kamu saja. Aku sama sekali tidak bisa keluar. Banyak penjaga ditempatkan Gary di depan rumah. Apakah kamu sudah menemukan yang lain? Tanya Vini. Tentu saja, kata Prastowo dengan tersenyum licik untuk rencananya membujuk Tasya agar bekerja sama dengannya. Ia bisa memiliki Belinda, sementara Tasya bisa kembali memiliki Gio, begitu rencananya. Sebaiknya kamu hentikan rencanamu atau aku buat *******mu terburai di halaman parkiran ini, bisik Wirda tepat di samping telinga Pras yang baru saja mengakhiri panggilannya dengan Vini tersebut. Anda siapa? Tanya Prastowo dengan gugup. Ia merasakan todongan pis ****L tepat di bawah tulang belikatnya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang harus kamu tahu, sekali kamu dekati Belinda dan keluarga Zaron, aku pastikan tidak hanya organ dalammu, tapi ******kamu juga akan berceceran hingga tidak akan ada satu orang pun mengenali mayatmu. Ya, tidak akan lagi mencampuri. Sungguh, kata Prastowo ketakutan. Bagus, karena jika tidak kamu laksanakan, jangan harap kamu juga akan melihat orang tuamu masih bernapas. Kemudian Wirda menghilang sama cepatnya seperti kedatangannya, dan meninggalkan Prastowo yang gemetar ketakutan yang menempelkan dahinya pada kaca mobil. Sayang mampir sini ya nanti siang, kita makan siang bareng. Pinta Gio dengan nada manja di telepon. Kayaknya nggak bisa loh, aku mau pulang cepat. Jadwal imunisasi Nira nanti sore. Loh, kok baru bilang? Aduh, aku ada rapat pulang nggak bisa antar. Makanya pingin makan siang bareng nanti, keluh Gio. Iya nggak apa. Edo udah bilang kok, jadwal Mas hari ini, sama Linda kemarin. Jadi, Linda paham. Makasih istriku, untung punya istri yang mandiri dan nggak baperan. Asal Mas nggak nakal dan perhatian begini saja, Linda udah senang kok, Mas. Jangan berubah seperti dulu lagi ya. Itu aja udah cukup. Mas makin sayang sama Linda. Ih, bucin. Kata Linda yang tersedak salivanya sendiri. Sayang, kamu nggak apa-apa? Tanya Gio cemas. Nggak usah lebay deh. Linda matiin ya teleponnya. Kok gitu sih? Mana ada lebay cuma bilang sayang doang, protes Gio tidak terima. Udah jam 12. Linda pulang dulu, ya. Iya sayangnya Mas. Hati-hati ya, Gio sangat puas. Menggoda istrinya yang sering merona karena rayuannya dan ungkapan-ungkapan cintanya, ternyata memang bisa membangun suasana lebih harmonis. Benar apa yang dikatakan Edo, Gio sudah terlalu lama membuang waktu, dan kini ia ingin menebusnya. Gio kini semakin yakin jika dirinya mencintai Belinda tidak hanya kedekatan fisik, namun juga batin mereka kini terjalin dengan sangat baik. Iya, Mas. Belinda masih menyunggingkan senyumnya dengan menatap layar ponsel yang berubah hitam. Belinda tentu saja senang dengan perubahan pada diri Gio. Hanya saja semakin kesini, sikap Gio yang dingin berubah menjadi jago merayu dan kadang membuat Belinda risih, terutama sifatnya yang pencemburu semakin menjadi. Belinda tidak bisa berjauhan darinya, jika Gio ada di sekitarnya. Bahkan di dalam rumah, di mana ada Gio tak jauh darinya akan ada Belinda. Jika saja mertuanya tidak ikut campur. Bukan tidak mungkin Belinda tidak boleh lagi bekerja dan akan tetap di rumah hingga mengubur impiannya yang sudah susah payah ia capai dengan jerih payahnya sendiri. Belinda lantas menyiapkan segala keperluan Nira begitu sampai di rumah.
Ambar menyembulkan kepalanya pada celah daun pintu yang sedikit terbuka. Mbak, nanti saya temani ke rumah sakit. Nggak usah deh, aku sama supir aja. Kamu bantu di rumah aja. Soalnya juga nggak tahu sampai jam berapa selesai. Kan bisa mbak, daftar tanpa ikut mengantri. Memang bisa sih, tapi nggak enak dengan pasien yang lainnya. Yang mungkin saja sudah lebih dulu mendaftar sejak jauh hari dan harus mengantri. Sementara Nira yang baru mendaftar tadi pagi dengan mudah mendapatkan nomor lebih dulu. Jangan deh harus adil dengan yang lain. Ingat apapun yang kita dapatkan hari ini akan mendapatkan balasannya di kemudian hari. Mengantri barang 1 atau 2 jam tidak akan berarti apa-apa. Malah bagus sebetulnya jadi bisa bertukar pikiran dengan ibu lainnya dan mendapatkan tips merawat bayi. Siapa tahu ada yang lebih berpengalaman. Tapi, nanti kalau Mas Gio cari gimana? Tenang saja, aku sudah kabari dia kok. Kamu lihat, kan dia sudah banyak berubah. Tapi jika dia tidak sabar biarkan saja dia menyusul ke rumah sakit. Belinda membawa Nira hanya bersama dengan sopir yang diberikan khusus oleh Gio mengantar istri dan anaknya. Mereka tidak menyadari jika ada satu kendaraan yang sudah mengikuti sejak mereka meninggalkan kediaman Zaron dan sampai pada rumah sakit. Bahkan kendaraan itu masih setia berada di sana bersama dengan pengemudinya mengawasi pintu lobi rumah sakit. Kaca pintu mobil diketuk oleh seseorang dari arah luar. Sang pengemudi membuka kaca dan mendapati Gio sudah berdiri di sana dengan sebelah tangannya berada di atas kap mobil tersebut. Saya tidak tahu apa motif Anda membuntuti mobil istri saya dan menunggu di sini. Jika kamu adalah utusan dari Tasya, saya akan putuskan le ** R-mu dan kirim penggalan kepalamu ke rumahnya. Saya bukanlah orang yang perlu Anda khawatirkan selama Anda perlakukan Nona Belinda dan si cantik dengan baik. Dan karena Anda sudah berada di sini, berarti tugas saya menjaga untuk hari ini sudah berakhir. Selamat sore Pak Gio, sampai jumpa di lain kesempatan. Pengemudi itu lantas menghidupkan mesin mobil dan berlalu tidak memberikan kesempatan pada Gio untuk mengatakan satu suku kata pun sebagai balasan. Sial. ****. Wanita berpakaian lusuh itu duduk bersandarkan tiang listrik. Beberapa kali ia mendapatkan pengusiran saat ingin mencoba berteduh. Ia mendongak dan menatap langit yang sudah kelabu. Sebentar lagi hujan, adek jangan rewel, ya. Jangan sakit, ya. Nanti kita pulang, papa sudah menunggu, bisiknya pada sebuah boneka bayi usang. Wanita itu mengusap perutnya yang sakit karena lapar. Seharian ia membawa sebuah kaleng usang, berharap mendapat simpati dan belas kasihan. Simpati didapat dan uang yang ia peroleh sudah diambil oleh bos besarnya barusan, sementara dirinya hanya mendapat sisa Rp5.000. Air mata tak terbendung lagi, mengalir membasahi pipi. Ia lantas mengusapnya dan bola mata tuanya membulat saat melihat seseorang yang diingatnya berada di balik mobil mewah, yang saat ini sedang berhenti di pinggir jalan. Ia lantas bangkit dan mendekati mobil itu. Ia menggulurkan tangannya dan mengetuk kaca jendela. Felix, buka. Kamu jemput aku, ya? Felix. Wirda menoleh pada suara ketukan di kaca jendelanya dan menatap kaget pada penampakan wanita di depannya. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin wanita lusuh dan terlihat tidak waras itu bisa memanggilnya Felix. Tanpa berpikir panjang, Wirda lantas melepas sabuk pengaman dan segera membuka pintu samping kemudi. Bisa saya bantu, Bu? Tanya Wirda dengan lembut dan sedikit menunduk. Wanita di depannya berperawakan mungil dan kurus, walaupun lusuh masih terlihat aura kecantikannya. Raut wajahnya seketika berubah sendu. Aku kira kamu suami aku. Ternyata bukan, cuma mirip saja. Duh. Aku lapar, katanya menampakkan kekecewaan, lantas menoleh ke kiri dan kanan siapa tahu ada orang yang membuang sisa makanan. Wirda yang memperhatikan sedari tadi bahwa pandangan wanita di depannya mulai tidak fokus. Ia segera mengambil inisiatif untuk menyentuh lengan atasnya menarik perhatian.
Ibu lapar? Tanya Wirda yang mendengar dengan jelas gemuruh yang berasal dari perut wanita kurus itu. Iya, lapar banget. Anak aku juga sudah lapar. Tapi ASI aku nggak bisa keluar jadi dia diam saja. Hari sudah hampir hujan, hujan datang dia menangis dan nanti dipisahkan dari aku. Katanya, anak aku sakit. Wanita itu lantas berjongkok di depan Wirda seraya menjambaki kepalanya dengan tangannya sendiri. Bodoh. Ibu bodoh kamu, ayah. Anakmu hilang, kamu bodoh. Wirda menelan salivanya kasar, matanya ikut berkaca-kaca dan berjongkok di depan wanita paruh baya tersebut. Bu, tenang bu. Anak ibu ada di sini. Lihat bu, tidak ada satupun orang yang memisahkan ibu dari anak ibu. Wanita itu berhenti menjambaki rambutnya dan menatap pada Wirda dengan penuh pengharapan. Kamu yakin anakku tidak diambil mereka? Ini anak ibu, kata Wirda seraya menunjuk pada boneka usang. Ini boneka. Anakku sudah mereka bawa. Mereka harus pisahkan aku dengan dia. Supaya Felix tidak bisa menemukan aku. Felix hanya mencintai anakku saja. Di mana anakku? Kita cari sama-sama, mau? Seketika wanita itu menjaga jarak dengan Wirda. Raut wajahnya menampakkan ketakutan. Tidak, nanti kamu menyiksaku. Aku tidak mau melayanimu. Kamu pembohong. Saya bukan dia, ibu, kata Wirda. Hatinya sakit melihat banyak kesakitan yang tergambar jelas pada mata tua wanita di depannya saat ini. Pak, keluarga kita akan berkumpul kembali. Wirda temukan mama, Pak. 30 menit berikutnya mobil Wirda memasuki halaman rumah keluarga Alfredo. Turun yuk, bersihkan diri dulu, baru makan. Sudah banyak makanan di dalam sana. Wanita itu mencondongkan tubuhnya ke depan. Dari kaca depan ia melihat ke sekeliling. Ini rumah Felix. Kamu siapa? Kamu mirip Felix, tapi bukan Felix. Saya Wirda. Wirda? Wirda Angkara. Kesiap terkejut meluncur dari bibir wanita itu, segera membungkam mulutnya dengan kedua tangan yang lantas berpindah menangkup kedua sisi wajah Wirda. Araku. Tidak, Araku masih kecil. Dia masih sekolah saat mereka membawa aku dan bayiku pergi dari pasar itu. Kamu bukan Ara. Ara pasti sudah bikin PR saat ini. Dia di dalam, bukan? Tanpa membuang waktu dan agar wanita itu mau mengikutinya ke dalam. Wirda hanya mengangguk dan membantu melepaskan sabuk pengaman. Ayo kita temui Ara di dalam. Ayo, anakku pasti sudah menungguku. Suara langkah kaki dari teras depan membuat Felix segera meninggalkan kegiatan membacanya dan berdiri di depan pintu yang sudah dibukakan oleh pelayan. Seketika tubuhnya limbung melihat sosok yang berjalan bersama dengan sang putra. Dalam keadaan seperti apapun, ia pasti akan mengenali belahan jiwanya. Istrinya yang dahulu menghilang bersama dengan sang putri tercinta. Bahkan, orang kepercayaannya bernama Wibisono yang sejatinya berjanji mencari istri dan anaknya sampai saat ini tidak kunjung menampakkan dirinya. Wirda kaget saat melihat tubuh papanya limbung dan ditangkap oleh Oza. Felix bersandar pada tubuh Oza yang menopangnya. Dengan satu tangan menekan dadanya yang terasa nyeri saat ini. Bukan nyeri karena kesakitan, melainkan nyeri karena rasa bahagia yang memuncak. Ia sudah hampir putus asa tidak bisa lagi menemukan kekasih hatinya itu kembali. Rasa syukur tak henti ia panjatkan dari dalam hati. Bahwa di sisa umurnya, ia masih bisa melihat istrinya dan berkumpul kembali. Dia, kenapa? Tanya Araya seraya mengerutkan dahi berbisik keheranan pada pria tua yang sangat mirip dengan mertuanya. Dia senang melihatmu, bisik Wirda seraya menuntun wanita itu ke dalam rumah. Oza sudah lebih dulu membimbing Felix untuk duduk di sofa kebesarannya. Duduk di sini dulu, ya, bujuk Wirda seraya membimbing wanita itu untuk duduk berseberangan dengan Felix.
Wanita itu mencengkram ke meja pada bagian lengan Wirda. Tapi, aku takut, dia lihatinnya serem banget. Papi aku, tidak begitu seram. Ini papa, ma. Papi sudah lama meninggal. Jerit batin Wirda yang belum berani ia ungkapkan. Wirda cukup senang. Walaupun kewarasan wanita di depannya ini masih diragukan, paling tidak ia masih bisa mengingat dengan jelas siapa saja anggota keluarganya. Meskipun sepertinya ingatannya berhenti sampai pada saat anaknya diambil paksa darinya. Tunggu sebentar, ya, pamit Wirda yang kemudian menegakkan tubuh begitu cengkraman pada lengan kemejanya mengendur. Oza, mana Oza? Oza harus minum obat, punggungnya belum sembuh. Oza yang berdiri di belakang sofa yang diduduki Felix menatap terkejut kepada Wirda dan wanita di depannya itu. Tatapan penuh tanya ia layangkan pada adik lelakinya tersebut. Wirda hanya mengangguk menanggapi sorot yang diberikan oleh kakaknya.